Ini adalah si Asep, yang memiliki ketergantungan dalam memakai sarung di setiap kegiatannya. Sampai-sampai ia tidak ingin sarungnya dipakai orang lain. Tapi ketika sarung tersebut dipakai orang lain, Asep tahu bahwa sarungnya telah dipakai orang lain dan oleh siapa sarung itu dipakai. Saya sudah lama mendalami dunia persarungan. Bahkan saya tahu siapa yang sudah memakai sarung saya ini. Contohnya bapak saya dulu. Banyak ilmuwan yang menanyakan kenapa Asep suka sekali memakai sarung. Karena angin yang masuk dari bawah sarung saya ini rasanya tuh lebih besar daripada memakai celana. Akhirnya Profesor Hedehedehe yang sangat ahli dalam bidang persarungan turun untuk memecahkan masalah ini. Perkenalkan, saya Profesor Hedehedehe. Ya, saya yang ahli dalam bidang persarungan. Lantas bagaimana menurut Profesor Hedehedehe atas keanehan tersebut? Menurut ilmiah yang saya temukan dalam bidang persarungan, ya memang benar anak itu beda cara memakai sarung dan lama memakai sarung untuk anak-anak lain. Apakah si Asep memiliki kelainan dalam bidang persarungan? Ya memang benar. Setelah saya teliti, anak itu memiliki banyak kelainan dalam bidang persarungan. Akhirnya Profesor Hedehedehe melakukan pengamatan dan introspeksi pada sarung yang digunakan Asep. Dan sekaligus memaksa Asep untuk menggunakan celana yang dimiliki Profesor ahli persarungan Hedehedehe. Tidak, Pak. Sekali saya katakan tidak, tidak. Pakailah. Ini pakai. Pakai ini. Pakai. Tidak, Pak. Saya tidak mau, Pak. Tidak. Saya tidak mau pakai celana Bapak. Ayo pakai. Pakai ini. Pakai. Pakai. Pak, jangan, Bapak. Tidak. Ganti sarungmu dengan celana. Pak, lepaskan saya, Bapak. Tidak. Ini nak. Tukar nak. Setelah mengintro diri si Asep, kami, pada kasus kelainan ini juga mengintro orang yang dekat dengan Asep, yakni Bapak Asep. Saya bangga dengan anak saya. Karena rasa yang dimiliki oleh sarung itu berbeda dengan celana. Maka dari itu, saya juga menggunakan sarung. Setelah dari Bapak Asep, kami juga mengintro tetangga Asep, yakni Pak Jolehe, untuk menanggapi kebiasaan Asep. Ya, untuk si Asep, saya begitu kesal dengan kelakuan Asep memakai sarung. Karena kelakuan si Asep, anak saya pun jadi suka menjadi sarung. Sampai-sampai anak saya bercita-cita untuk menjadi sarung. Dampak dari kelakuan Asep, ternyata juga berpengaruh pada anak tetangga Asep, yakni Pak Jolehe. Anak dari Pak Jolehe tetangga Asep sangat menggeluti ilmu persarungan sampai sarung menyatu dengan dirinya, yang membuat anak Pak Jolehe bertingkah seperti sarung yang digunakan Asep. Sementara itu Profesor Hedehedehe yang ahli dalam bidang persarungan, masih memaksa Asep untuk menggunakan celana. Pakai celana. Sini sarungnya. Jangan, Pak. Jangan. Sini. Sini. Pak. Wah, ternyata rasanya enak ya, enak daripada sarung. Wah, ada uang lagi. Akhirnya hasil kerja yang dilakukan oleh Profesor Hedehedehe berhasil membuat Asep untuk menggunakan celana dan melepas ketergantungan terhadap sarung. Hingga si Asep pun senang dengan rasa yang berbeda yang ditunjukkan oleh celana. Ya, semenjak hari itu saya pun suka dengan celana dan menetapkan diri untuk terus memakai celana ini. Saya berterima kasih kepada Profesor karena Profesor telah mengubah jati diri saya dan sekarang saya pun lebih suka memakai celana. Untuk Profesor, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Profesor. Rasanya lembab. Ternyata rasa angin yang masuk ke dalam celana dalam saya lebih besar. Ya, boleh. Enak. Setelah Asep terlepas dari ketergantungan sarung, kini Profesor Hedehedehe yang menjadi ketergantungan terhadap sarung. Dan kini telah berganti, rasa pada sarung kini menjiwai dan menyatu pada diri Profesor Hedehedehe.